Palestina, bagaimana bisa aku melupakanmu? Ketika anak-anak kecil di Gaza, belasan tahun bilangan umur mereka, menjawab laras baja dengan timpukan batu cuma, lalu dipatahi pergelangan tangan dan lengannya. Siapakah yang tidak menjerit serasa anak-anak kami di Indonesia juga yang dizalimi mereka? Tapi saksikan tulang muda mereka yang patah akan bertaut dan mengulurkan rantai amat panjangnya, pembelit leher lawan mereka, penyeret tubuh si zalim ke neraka. Ketika pabrik tidak bernama 1000 ton sepekan memproduksi dusta, menebarkannya ke media cetak dan elektronika, mengoyaki tenda-tenda pengungsi di padang pasir belantara, membangkangi resolusi-resolusi majelis terhormat di dunia, membantai di Sabra dan Shatila, membantai di Sabra dan Shatila, mengintai Yasser Arafat, Ahmad Yasin, dan semua pejuang negeri Anda. Aku pun berseru kepada khatib dan imam salat Jumat sedunia, doakan kolektif dengan kuat seluruh dan setiap pejuang yang menapak jalannya, yang ditembaki dan kini dalam penjara. Lalu dengan kukuh kita bacalah bersama-sama, la quwwata illa billah, la quwwata illa billah, la quwwata illa billah. Palestina, bagaimana bisa aku melupakanmu? Tanahku jauh, bila diukur kilometernya beribu-ribu. Tapi azan Masjidil Aqsa yang merdu serasa terngiang-ngiang di telingaku. 1989. Itu tadi adalah puisi Taufik Ismail. Kita bisa melihat ya bagaimana dia membacakan puisi itu. Jadi ini sangat menarik untuk melihat seseorang membaca puisi, atau katakanlah penyair membaca puisi ya. Ketika kita melihat seseorang membaca puisi, kita bisa melihat intonasinya ya. Dia tidak membacakannya dengan datar gitu ya, tapi dia ada yang ditekankan, ada yang dipanjangkan, ada yang dipendek, ada yang cepat, ada yang lambat gitu. Ada yang tekanannya lebih ditekankan begitu. Itu akan menjadikan pembacaan puisi lebih menarik. Dan yang paling penting dalam membaca puisi adalah harus dipahami oleh pendengarnya. Mungkin kita tidak bisa ya memahami sebuah puisi dengan satu kali membacakan, satu kali mendengarkan misalnya ya, tapi bisa berkali-kali. Tapi menurut Bapak ya, Anda silahkan ya mengapresiasi puisi-puisi terutama dari pujangga-pujangga ternama kita, dan sebagiannya mungkin ditujukan untuk pengajaran di sekolah dasar ya. Nah ini penting ya. Tadi puisi tentang Palestina juga tahun 89 ya ditulisnya ketika Taufik Ismail kurang lebih berumur 40 tahun. Tahun 66 juga Taufik Ismail sudah jadi aktivis ya, mahasiswa pada masa itu yang keberatan ya dengan kebijakan-kebijakan Bung Karno. Mungkin ada yang salah ya dari kebijakan Bung Karno, atau ada di antara pendukung-pendukung Bung Karno itu yang korup begitu ya, yang sebenarnya bukan pendukung Bung Karno. Kalau begitu mereka hanya pura-pura saja mendukung Bung Karno, lalu mereka berbuat kerusakan, katakanlah menjadikan harga-harga jadi kacau ya, menjadikan harga naik gitu. Misalnya kebijakan 1.000 rupiah jadi seperak gitu ya. Anda bayangkan Anda punya uang 1 juta tiba-tiba jadi 1.000 rupiah gitu.
Itu kan aneh gitu. Akibatnya masyarakat juga marah ya dengan kebijakan itu. Mungkin pada masa lalu tekanan-tekanan asing juga begitu kuat ya pada negara kita, sehingga Bung Karno juga jatuh dari kekuasaannya. Kita melihat juga Pak Harto setelah 32 tahun berkuasa dijatuhkan ya. Pak Harto juga dijatuhkan. Dan ini sebenarnya kurang bagus ya dalam era demokrasi seperti ini. Mungkin menurut saya kita bisa menyalurkan aspirasi ya. Nah, jadi itu ya, Anda bisa mempelajari karya sastra dari sisi intrinsiknya. Intrinsik itu semua berasal dari karya sastra itu sendiri. Misalnya saja temanya apa, perasaan penyair seperti apa ya, atau nada puisinya seperti apa gitu. Terus amanatnya atau pesan-pesan dalam puisi itu seperti apa. Itu adalah faktor intrinsik yang semuanya itu ada dalam karya sastra. Tetapi ada juga faktor ekstrinsiknya, misalnya siapa sebenarnya Taufik Ismail itu, dari golongan apa gitu. Nah, itu adalah ekstrinsik yang di luar karya sastra, atau hubungan karya sastra ini dengan zaman dibuatnya. Misalnya tahun 89. Tahun 89 itu Palestina itu sangat teraniaya ya. Dari tahun 48, tahun 50-an, 30 tahun, sudah 30 tahun masih tetap ya Palestina itu ini. Kemudian ini adalah terusan Suez. Palestina itu berbatasan dengan Mesir, ini perbatasan Mesir. Rafah ini ditutup oleh Mesir, sehingga Gaza ini menderita. Al-Sisi sekarang ini itu khawatirnya itu malah mendukung agenda-agenda Israel. ISIS itu dibangun oleh Israel supaya menjatuhkan Damaskus. Yang membantu Palestina, membantu Lebanon adalah Damaskus atau Suriah gitu ya. Tapi dari mana ISIS itu masuknya? Di Idlib di sini nih. Nah, di sini. Nah, di Aleppo masuknya lewat Turki, lewat sini. ISIS itu ya, petempur ISIS masuknya lewat Turki. Ya gitu. Jadi Turki juga adalah bagian dari NATO gitu ya. Itu tidak bisa disangka lagi. Apakah Turki punya sumbangan ya pada Palestina gitu ya? Justru tadi faktanya bahwa Turki itu memasukkan ISIS ya ke Damaskus dan memerangi saudaranya ya, kalau saya katakan memerangi saudaranya Bashar Assad gitu. Kalau dikatakan misalnya apakah Bashar Assad itu lalim, kita lihat Bashar Assad sekarang masih hidup dan apakah dia lalim atau tidak ya. Nah, ISIS juga muncul dari Irak ya, dari Irak juga masuk gitu karena dikuasai oleh Amerika di sini. ISIS juga pernah menjatuhkan Libya gitu. Jadi Muammar Gaddafi dijatuhkan oleh petempur asing ya, dan sekarang Libya juga tidak stabil gitu ya. Jadi ini peta politik yang mungkin ringkas ya, tapi di sini kekuatan perlawanan terhadap Israel itu seperti itu. Nah, ini juga Yaman ya. Yaman itu menurut berita Yaman adalah pendukung Palestina gitu ya. Jadi ini juga menarik ya kalau kita melihat peta geopolitik di sana. Itu tadi mungkin ya terkait dengan puisi Taufik Ismail tadi ya. Lalu kita juga bisa belajar, pasti bisa belajar membuat puisi dari puisi-puisi Taufik Ismail, sangat bagus ya. Saya sering ditanya apa sih sebetulnya keistimewaan Gusmus, dan biasanya saya tidak bisa menjawab, justru karena terlalu banyak hal baik yang bisa dikatakan mengenai Gusmus. Tetapi biasanya saya didesak, coba rumuskan dalam satu kalimat saja apa salah satu keistimewaan Gusmus. Saya jawab, salah satu keistimewaan Gusmus adalah kalau ada orang kafir bertemu beliau, maka kekafirannya langsung hilang. Sajak balsem untuk Gusmus. Akhir-akhir ini banyak orang gila baru berkeliaran, Gus. Orang-orang yang hidupnya terlalu kencang dan serius, seperti bocah tua yang fakir cinta. Saban hari giat sembahyang, habis sembahyang terus mencaci.
Habis mencaci, sembahyang lagi. Habis sembahyang, ngajak kelahi. Dikit-dikit marah dan ngambek. Dikit-dikit senggol bacok. Hati kagak ada rendahnya, kepala kagak ada ademnya. Menang umum, kalah ngamuk. Apa maunya? Maunya apa? Dikasih permen, minta es krim. Dikasih es krim, minta es teler. Dikasih es teler, minta teler. Kita sih happy-happy saja, Gus. Ngeteh dan ngebul di beranda bersama kongguan isi rengginang. Menyimak burung-burung bermain puisi di dahan-dahan, menyaksikan matahari koprol di ujung petang. Bahagia adalah memasuki hatimu yang lapang dan sederhana, hati yang seluas cakrawala. Kita patut bersyukur kepada Tuhan karena telah menganugerahkan seorang Gusmus untuk bangsa ini. Djoko Pinurbo. Ada puisi-puisinya itu tentang Yesus ya, tentang celana Yesus gitu ya. Bahkan Yesus sendiri pun dia buat puisi-puisi yang dia katakan mungkin jenaka ya atau lucu gitu. Djoko Pinurbo juga adalah salah satu dari khasanah kesusastraan kita. Banyak sekali ya, bukan hanya dia dan bukan hanya Taufik Ismail. Tadi kita bisa melihat ya gaya pembacaannya seperti apa ya. Membacanya dari intonasinya gitu ya, dari emosi karena emosi juga dalam pembacaan puisi itu muncul ya, emosi misalnya emosi marah, sedih itu muncul. Sedangkan puisi-puisi Djoko Pinurbo bisa kita lihat kelucuannya tadi. Nah, jadi dalam pembelajaran apresiasi puisi ini guru-guru harus menyiapkan puisi-puisi bagi siswa-siswa. Silahkan siapkan puisi yang bagus-bagus bagi anak-anak, berbagai tema ya supaya tidak monoton. Minta mereka untuk membacakan di depan. Anda juga bacakan puisi-puisi itu supaya menjadi model bagi siswa membaca puisi. Dan nanti berharap siswa juga bisa menulis puisi seperti itu. Mending kelok jika aing, tapi tara korupsi. Dakwah nu dikorupsi nak